Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Ruli Dwi Arisanti, dan teman saya, Dea Amanda Karesa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan Critical Review Journal penentuan status gizi pada anak sekolah menggunakan metode antropometri. Nah, judul artikel yang kami ambil adalah Micronutrient Levels and Nutritional Status of School Children Living in Northwest Ethiopia. Nah, untuk identitas jurnal, penulis dari jurnal ini adalah Amari et al. Pada tahun 2012 dengan volume 11 dan isu 1 dan halamannya adalah 108. Nah, untuk publisher jurnal yang kami ambil adalah Nutritional Journal yang telah terindeks Scopus I1. Yang selanjutnya adalah pendahuluan di mana malnutrisi anak menjadi masalah kesehatan masyarakat utama di negara Ethiopia, di mana anak yang mengalami malnutrisi akan berisiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit infeksi. Nah, anak-anak menjadi rentan untuk mengalami defisiensi mikronutrien akibat asupan yang tidak adekuat dan tidak adanya pemanfaatan mikronutrien secara baik akibat adanya infeksi parasit atau infestasi parasit. Nah, untuk beberapa mikronutrien seperti kalsium, magnesium, selenium, ini memiliki peranan penting sebagai pertumbuhan dan juga perkembangan serta fungsi tubuh pada anak-anak. Lalu tujuan dari penelitian jurnal kami adalah untuk mengevaluasi hubungan antara status gizi dan tingkat beberapa mikronutrien pada anak sekolah di negara Ethiopia. Dan metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional dan teknik pengambilan sampel simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 siswa, di mana lokasi penelitiannya adalah di salah satu sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Meseret, Kota Gondar, Ethiopia. Nah, untuk pengukuran pada jurnal ini ada dua pengukuran. Yang pertama untuk mengukur mikronutrien dan juga yang kedua untuk mengukur status gizi pada anak. Nah, untuk pengukuran mikronutrien ini menggunakan pengukuran sampel tinja dan juga sampel darah untuk investasi penyakit dan status mikronutrien pada anak sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah pengukuran status gizi menggunakan metode antropometri. Nah, di mana tadi pada status mikronutrien yang diukur pada anak sekolah ini tentang selenium, magnesium, kalsium, dan juga adanya molybdenum dan tembaga. Nah, untuk hasil penelitian pada jurnal kami adalah prevalensi stunting, underweight, dan juga wasting pada anak-anak sekolah masing-masing adalah 23%, 21%, dan 11%, di mana nilai Z-score dari TB per U, BB per U, dan juga BMI per U dari peserta penelitian masing-masing adalah minus 1,15 ditambah 1,21 atau dikurangi 1,21 dan minus 1,15 ditambah atau dikurangi dengan 1 dan yang terakhir adalah minus 0,72 dijumlah atau dikurangi dengan 1,39, di mana analisis korelasi bivariat menunjukkan korelasi yang signifikan antara Z-score TB per U dengan tingkat magnesium, yaitu R0,212 dengan p-value kurang dari 0,05 dan tembaga dengan R0,275 dengan p-value kurang dari 0,1. Yang terakhir adalah molybdenum dengan R0,275 dengan p-value kurang dari 0,01. Di mana keterbatasan penelitian pada jurnal yang kami ambil adalah informasi tentang status sosial ekonomi ini kurang terperinci, serta tidak tersedianya data tentang asupan makanan pada anak sekolah, sehingga menimbulkan validan data atau status mikronutrien pada anak sekolah tidak dapat digambarkan secara jelas. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan penelitian pada jurnal kami adalah defisiensi zat gizi mikro ini tidak signifikan secara statistik terkait dengan status gizi anak sekolah. Namun, terjadi defisiensi selenium dan zinc yang tinggi di antara anak-anak sekolah. Yang selanjutnya adalah parameter antropometri, di mana antropometri adalah suatu indikator status gizi yang dapat dilakukan untuk mengukur beberapa parameter, di mana antropometri dibedakan menjadi pengukuran ukuran tubuh yang terdiri dari berat badan, tinggi badan, dan juga umur, dan yang kedua adalah komposisi tubuh yang terdiri dari tebal lemak bawah kulit dan juga lila. Nah, parameter adalah ukuran tunggal dari ukuran tubuh manusia, di mana
pada jurnal yang kami ambil adalah parameter yang diambil hanya terdiri dari ukuran tubuh saja, tidak meneliti terkait komposisi tubuh. Jadi pada jurnal yang kami ambil hanya meneliti terkait berat badan, tinggi badan, dan juga umur. Namun pada jurnal yang kami ambil ini tidak menjelaskan secara terperinci dan tidak menjelaskan secara jelas terkait alat yang digunakan pada pengukuran antropometri, di mana pada pengukuran parameter berat badan, alat yang digunakan adalah Electronic Digital Scale dengan ketelitian 0,1 kg. Nah, untuk tinggi badan tidak menjelaskan alat yang digunakan, namun alat tersebut memiliki ketelitian 0,1 cm. Dan yang terakhir adalah data terkait umur anak sekolah, di mana tidak terdapat informasi tentang cara penentuan atau pengambilan data terkait umur siswa, di mana biasanya mungkin penelitian ini mengambil data dari data sekolah ataupun data identitas anak. Jadi pada jurnal ini tidak menjelaskan terkait hal tersebut, di mana hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Garib dan Rashid tahun 2009, bahwasanya pengukuran antropometri anak sekolah yang dilakukan di Bahrain, ini mereka mengukur berat badan, tinggi badan, lalu ada umur, tebal lemak bawah kulit, dan juga lila. Hal ini sangat berbeda dengan jurnal yang kami ambil. Yang selanjutnya adalah pada penelitian atau pada jurnal yang kami ambil ini, peneraan alat ukur tidak dijelaskan pada jurnal tersebut dan juga tidak menjelaskan adanya pengukuran inter-observer ataupun inter-observer, sehingga akan mempengaruhi reliabilitas dan juga validitas dari data yang akan diambil. Yang selanjutnya tidak menjelaskan tentang cara pengukuran atau standar operasional prosedur langkah-langkah pengukuran yang dilakukan, di mana biasanya mungkin pada saat pengukuran berat badan itu harusnya anak sekolah memakai pakaian yang seminimal mungkin, seperti topi dilepaskan, lalu baju-baju tebal itu dilepaskan, lalu untuk pengukuran tinggi badan misalkan saja anak sekolah berdiri tegak dengan pandangan lurus ke depan dengan belakang kepala, punggung, dan juga pada bagian pinggang itu menempel pada dinding yang digunakan untuk pengukuran tinggi badan. Namun pada jurnal penelitian yang kami ambil, mereka tidak menjelaskan tentang hal tersebut. Lalu penelitian pada jurnal ini juga tidak memperhatikan adanya penyakit yang diderita oleh anak sekolah yang dapat mempengaruhi dari berat badan seperti asites atau adanya edema dan juga tumor pada anak-anak yang dapat menyebabkan kesalahan dari interpretasi status gizi pada anak sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah kami membandingkan dengan beberapa penelitian terkait pengukuran antropometri pada anak sekolah. Jadi pada penelitian Scapino et al. Tahun 2019, mereka menggunakan pedoman dari WHO tahun 2008 tentang pengukuran parameter berat badan, di mana mereka menggunakan skala digital yang bermerek Viso W801 Barreno Brasil dengan tingkat ketelitian 0,1 kg, sedangkan tinggi badan diukur dengan stadiometer portable dengan merek Cardiomet WSC Tarana Brasil dengan tingkat ketelitian 0,1 cm. Nah, semua pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan pakaian dalam saja, tidak menggunakan sepatu atau menggunakan kaki telanjang, dan kepala menempel di Frankfurt plane. Sedangkan penelitian Wichhofen et al. Tahun 2016 bahwasanya pengukuran antropometri pada anak dilakukan oleh tenaga terlatih lapangan sesuai dengan teknik standar WHO, dan berat badan diukur dengan skala digital portable dan dilakukan kalibrasi pada alat tersebut hingga mencapai tingkat ketelitian 0,1 kg, dan tinggi badan diukur dengan objek berdiri tegak dengan menggunakan stadiometer portable dan dilakukan kalibrasi pada alat dengan tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Jadi hal ini sangat berbeda jauh dengan penelitian yang kami ambil atau yang kami kritisi. Jadi pada penelitian sebelumnya atau penelitian yang kami ambil itu tidak menjelaskan terkait validasi data ataupun kalibrasi alat, menggunakan alat apa itu tidak menjelaskan, sehingga akan mempengaruhi dari kevalitan atau interpretasi hasil yang akan dihasilkan nantinya. Untuk yang selanjutnya adalah indeks antropometri penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks antropometri penelitian. Next.
Nah, penilaian status gizi anak sekolah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu cara penilaian status gizi anak sekolah secara langsung yaitu dapat menggunakan pengukuran antropometri. Antropometri ini berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan juga komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan juga tingkat gizi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri anak, pengukuran antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan juga komposisi tubuh manusia. Nah, standar antropometri anak ini juga digunakan untuk menetapkan acuan dalam penilaian status gizi dan juga tren pertumbuhan anak Indonesia sebagai rujukan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko gagal tumbuh tanpa menunggu sampai anak menderita masalah gizi, serta sebagai dasar untuk mendukung kebijakan kesehatan dan dukungan publik terkait dengan pencegahan gangguan pertumbuhan. Anak yang dimaksud dalam hal ini yaitu anak dengan usia 0 bulan sampai dengan 18 tahun. Selanjutnya yaitu standar antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan juga tinggi badan yang terdiri atas 4 indeks antropometri yaitu meliputi BB per U, TB per U, IMT per U, dan juga BB per TB. Nah, berdasarkan jurnal jurnal tersebut bahwa penentuan status gizi anak sekolah menggunakan pengukuran antropometri dengan indeks TB per U, BB per U, dan juga BMI per U. Nah, penggunaan BMI per U ini didasarkan pada rekomendasi WHO dan juga USDC untuk menilai wasting pada anak usia sekolah dan juga remaja karena BB per U ini merupakan satu indikator atau indeks antropometri yang tidak memadai untuk digunakan sebagai pemantauan pertumbuhan anak melebihi usia prasekolah. Kelemahan pada jurnal ini yaitu tidak melakukan perhitungan terkait indeks antropometri BB per TB. Nah, indeks BB per TB ini merupakan suatu indikator yang baik untuk melihat status gizi saat ini. Indeks BB per TB ini juga merupakan indeks yang independen terhadap umur. Indeks BB per TB ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang atau tinggi badannya. Nah, indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang, gizi buruk, dan juga anak yang memiliki resiko gizi lebih atau overweight. Nah, setiap indeks antropometri memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing dalam penentuan status gizi. Kelebihan dan kelemahan dari masing-masing indeks antropometri ini digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut BB per umur. Nah, di sini indeks BB per umur ini lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini, sehingga pemilihan indeks BB per umur ini pada jurnal ini untuk menilai status gizi underweight yang merupakan pemilihan yang tepat dan juga sesuai. Kelebihan pada indeks BB per U ini yaitu lebih mudah dan cepat dimengerti oleh masyarakat umum, baik digunakan untuk mengukur status gizi ataupun status gizi akut maupun kronis. Yang kedua yaitu berfluktuasi. Yang ketiga sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil. Yang keempat yaitu dapat mendeteksi kegemukan atau overweight, berat badan kurang atau underweight, atau sangat kurang severely underweight. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan BB per U, yang pertama mengakibatkan interpretasi status gizi yang keliru jika terdapat edema maupun asites. Nah, pada penelitian ini tidak melihat adanya edema, asites maupun tumor pada responden penelitian yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan yang ketiga yaitu pengambilan data umur tidak dijelaskan pada jurnal yang dapat mempengaruhi keakuratan indeks ini. Selanjutnya, pada penelitian ini tidak menjelaskan mengenai pakaian yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu pengukuran berat badan juga secara operasional sering mengalami hambatan karena masalah sosial budaya setempat. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kesalahan interpretasi data.
Selanjutnya yaitu indeks TB per U. Nah, indeks TB per U ini menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Pada jurnal ini, penentuan status gizi stunting menggunakan indeks antropometri TB per U, sehingga hal tersebut sesuai dengan teori yang sudah ada bahwa indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek atau stunted atau sangat pendek, severely stunted, yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Kelebihan pada TB per U ini yaitu pada jurnal ini penentuan status gizi menggunakan indeks antropometri TB per U. Yang kedua yaitu baik digunakan untuk menilai status gizi masa lampau. Yang ketiga yaitu ukuran tinggi badan dapat dibuat sendiri, murah dan juga mudah dibawa. Sedangkan kelemahan pada indeks TB per U ini yaitu tinggi badan pada anak sekolah tidak cepat naik. Yang kedua yaitu pengukurannya relatif sulit dilakukan karena anak sekolah harus benar-benar berdiri tegak dan menempelkan bagian belakang tubuhnya. Selanjutnya yaitu indeks BMI per U. Nah, indeks BMI per U ini digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, dan juga gizi baik yang berisiko gizi lebih, serta gizi lebih dan juga obesitas. Kelebihan dari BMI per U ini yaitu dapat digunakan untuk menentukan kelebihan dan juga kekurangan berat badan. Yang kedua yaitu pengukuran ini menggunakan indeks sederhana dan juga serta mudah dilakukan. Sedangkan kelemahannya yaitu indeks BMI per U ini lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan juga obesitas. Nah, rumus dari BMI per U itu sendiri yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat meter kuadrat. Nah, jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu bahwa penelitian penentuan status gizi pada anak sekolah di sekolah dasar Meseret di kota Gondar Northwest Ethiopia hanya menggunakan parameter antropometri yaitu umur, berat badan, dan juga tinggi badan. Sedangkan indeks yang digunakan adalah BB per U, TB per U, dan juga BMI per U. Tidak menggunakan BB per TB. Secara keseluruhan, penentuan status gizi yang menggunakan 3 indeks tersebut telah baik dan juga sesuai dengan cut-off point referensi WHO dan juga USCDC. Namun, pada jurnal tersebut tidak menjelaskan secara terperinci mengenai alat ukur yang digunakan atau penerapan alat ukurnya. Nah, jurnal pada penelitian ini juga tidak mempertimbangkan adanya edema, acid test, atau tumor pada anak sekolah tersebut yang dapat mempengaruhi kesalahan interpretasi status gizi berdasarkan indeks BB per U dan juga BMI per U yang membutuhkan data berat badan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.